Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bingkai kita adalah kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Kali ini kita membahas tentang pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi dari Gereja Alkitab Al-Aqsa. Sekali lagi, ini pengajaran Alkitab tingkat tinggi. Anda harus serius, Anda harus cross-check dengan Alkitab. Ya. Judulnya begini, murtad dan mu'alaf itu hal biasa. Ya, murtad sama mu'alaf itu hal biasa. Bapak Ibu, saudara sekalian, tidak perlu dibuat heboh. Ada yang murtad, ada juga yang mu'alaf. Itu hal biasa. Banyakan mana Pak? Yang dari Kristen keluar pindah agama atau dari luar Kristen pindah ke Kristen? Banyakan mana? 10:1. Dari luar Kristen jadi Kristen itu 10 kali lebih banyak daripada Kristen keluar. Masalahnya adalah dibikin heboh. Saya sudah membaptis berapa? 197 orang dari luar Kristen jadi Kristen. 197 dari 988 orang yang sudah dibaptis. Kita sudah membaptis 1000 kurang 12 orang. Ya, itu dari Katolik, dari Protestan, dari karismatik semua ya. Terus ada 197 dari non-Kristen yang KTP-nya masih non-Kristen, tapi nggak dibikin heboh kan? Nggak. Ya, 10 kali lebih banyak, 10 kali lipat dibanding orang Kristen yang keluar dari keyakinannya. Kita akan bahas itu ya. 1. Pengertian terbalik Alkitab. Menurut Alkitab, murtad itu keluar, meninggalkan atau pindah iman percaya dari Kristen ke keyakinan lain, itu disebut murtad. Tapi di negara 62 ini, di negara Indonesia ini, murtad justru terbalik. Dari non-Kristen masuk jadi Kristen malah dibilang murtad. Lalu muncullah istilah murtadin. Ada yang murtadin beneran, ada yang murtadin settingan, alias murtadin odong-odong. Mestinya kalau dari non-Kristen masuk menjadi Kristen, itu yang benar disebut menjadi percaya, bukan murtadin. Sedangkan kalau dari Kristen keluar, meninggalkan atau pindah keyakinan lain di negara ini, di negara Indonesia ini, justru disebut mu'alaf kalau ke Islam. Kalau ke keyakinan lain ya disebut saja pindah agama begitu ya, selain Islam. Jadi menurut Alkitab mestinya yang beginian disebut murtad. Jadi kalau ada orang Kristen pindah jadi orang Islam itu disebut murtad mestinya. Ya mestinya murtad. Di Kristen disebut murtad. Tapi di orang Islam disebut mu'alaf ya. Kebalikannya, orang Islam jadi Kristen. Di Kristen disebut menjadi percaya, di orang Islam disebut murtad. Ya. Kita akan membahas, lalu muncullah istilah mu'alaf beneran. Mu'alaf odong-odong alias mu'alaf pohon kurma. Aku mau nanya, mu'alaf yang kerjaannya cuman koar-koar tiap hari, temanya nggak berubah-berubah. Yesus bukan Allah, Yesus itu Tuhan jadi manusia, Yesus tidak pernah disalib, Yesus diserupakan. Itu mu'alaf odong-odong, mu'alaf pohon kurma. Saya ulang, mu'alaf yang kerjaannya itu cuman mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus tidak disalib, Yesus tidak bangkit, diserupakan oleh orang lain, dan lain sebagainya. Itu disebut mu'alaf odong-odong atau mu'alaf pohon kurma. Cek Anda masuk mu'alaf yang mana. Tapi ada juga mu'alaf yang beneran ya. Oke, mari kita lihat menjadi percaya menurut Alkitab.
dari luar Kristen menjadi percaya ke Kristen. Contohnya Gubernur Sergius Paulus di dalam Kisah 13 ayat 12, ini orang yang cerdas ya. Lalu percayalah gubernur itu. Ini awal mula kenapa Saulus ganti nama jadi Paulus. Karena Saulus ketemu sama gubernur Sergio Paulus yang sama-sama orang pinter. Lalu Saulus bilang, namaku sekarang Paulus juga. Lalu si Sergio Paulus ini menjadi percaya ya. Contoh lain, Kisah 11 ayat 21 sampai 26. Lalu sejumlah besar orang Yunani menjadi percaya. Orang yang menjadi percaya itu disebut Kristen di ayat 26. Jadi menjadi percaya artinya dari luar Kristen menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Sekarang nomor 3, murtad menurut Alkitab. Menurut Alkitab, murtad artinya keluar, meninggalkan atau pindah agama, pindah keyakinan dari Kristen ke keyakinan lain. Murtad termasuk dosa yang tidak diampuni. Galatia 6 ayat 6. Baik, itu secara garis besar tentang murtadin dan mu'alaf ya. Janganlah jadi mu'alaf odong-odong, mu'alaf yang kerjaannya tiap hari temanya nggak pernah berubah. Yesus tidak disalib, Yesus itu cuma diserupakan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah. Halah ngisi-sini, itu namanya mu'alaf odong-odong, mu'alaf pohon kurma. Ya, jadilah mu'alaf yang cerdas ya. Mendingan balik lagi aja jadi Kristen. Begitu nanti perhatikan yang di bawah ini ya. Pertanyaan tentang murtad dan mu'alaf ya. Nomor 1, apakah beda nilainya murtadnya artis dengan murtadnya orang biasa ya? Tidak ada bedanya. Di mata Allah sama-sama binasa ya. Tidak diampuni artis murtad dengan orang biasa murtad, ada bedanya nggak? Nggak ada. Di mata Allah sama-sama binasa ya. Tetapi di mata manusia bisa saja beda. Kalau artis yang murtad itu bisa bikin heboh, bisa di blow up jadi berita, bisa jadi viral ya. Nomor 2, bagaimana dengan orang yang menjadi percaya ya? Misalnya seorang kiai atau seorang ustadz yang menjadi percaya Kristus. Apakah nilainya sama saja di mata Allah dibandingkan dengan orang biasa yang percaya? Sama-sama diselamatkan. Jadi sama saja ya. Ustadz, kiai percaya Yesus dengan orang biasa percaya Yesus. Nilainya sama enggak? Sama. Tapi di mata manusia, di mata orang-orang seperti manuk berbulu ya, gereja-gereja itu di blow up ya. Wah, kalau kiai kita blow up ini gitu ya. Sama, mu'alaf juga kayak gitu. Kalau ada pendeta jadi mu'alaf, di blow up, digede-gedein, padahal cuma jadi mu'alaf odong-odong, mu'alaf buta huruf, mu'alaf pohon kurma. Yang beritanya tiap hari cuma Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan manusia, buta huruf kalian ya. Mu'alaf yang mau debat sama hati deh, ayo debat, nggak ada yang berani mu'alaf. Nomor 3, syarat menjadi orang yang percaya supaya diselamatkan itu apa ya? Harus hanya percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. 1 Timotius 3 ayat 15. Percaya kepada yang lain, misalnya percaya kepada Bapa sebagai Allah, percaya kepada Bunda Maria, percaya kepada patung Yesus, percaya kepada Tritunggal, tidak diselamatkan. Useless, nggak ada gunanya kamu dari keyakinan lain, ngakunya jadi Kristen, tapi kamu percaya kepada ini, kepada Bapa, Bunda Maria, patung Yesus, Tritunggal. Useless, hanya yang percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah, itu baru diselamatkan. Nomor 4,
Apakah apabila seorang sekali menjadi percaya, maka selama hidup nanti dijamin selamat? Oh tidak, keselamatan itu harus dikerjakan. Caranya dibaptis dengan benar Alkitabiah, Markus 16 ayat 16, dan dipertahankan sampai mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi tidak berarti, wah aku udah jadi Kristen ini, selamat terus. Enggak, udah dibaptis belum habis Kristen? Udah Pak, tapi dibaptisnya percaya, percuma, useless, nggak ada gunanya. Sini saya baptis, ya. Lalu di tengah jalan Pak, kami karena sudah kebiasaan Pak, ya kebiasaan. Jadi kami pindah ke Kristen tapi kebiasaannya nggak bisa hilang. Apa itu? Kawin lagi Pak. Pindah jadi Kristen tapi poligaminya nggak hilang, ya nggak ada gunanya, harus dipertahankan mati dalam Kristus, ya. Imannya pada Kristus. Gereja-gereja yang mengimani Tritunggal itu pendetanya banyak yang poligami. Jadi kalau Anda dengar berita pendeta poligami, pendeta pelihara janda, Salome, itu pasti pendeta Tritunggal, pasti. Nomor 5, murtad jika baru sekali murtad, apa bisa balik lagi diterima jadi Kristen? Bisa, itu disebut murtad lalai karena lalai pada keluarga dan membenci saudaranya. 1 Timotius 5 ayat 8. Level murtad ini lebih buruk dari orang tidak mengenal Allah, tetapi murtad yang ini masih bisa balik lagi. Sering disebut murtad ke-1, lalai pada keluarga dan membenci saudaranya. Jadi ada seorang artis yang cerai duluan. Cerai itu kan artinya lalai pada keluarga, toh. Ya, menceraikan istrinya dan anaknya itu kan lalai pada keluarga. Itu pasti pembenci saudaranya, ya. Itu disebut murtad ke-1. Masih bisa balik nggak Pak? Yang beginian masih bisa balik. Nomor 6. Lalu apakah ada murtad yang tidak bisa diampuni? Ada, yaitu yang disebut murtad lagi. Tadi kan habis murtad pertama, lalai terhadap keluarga, ceraiin istri. Lalu ini ditambah lagi, pindah keyakinan. Nah, yang murtad begini disebut murtad lagi, murtad kedua. Yang begini ya tidak bisa diampuni, ya. Ibrani 6 ayat 6, ya, termasuk dosa yang mendatangkan maut. Murtad lagi juga sering disebut murtad kedua, ya, tidak bisa diampuni. Ibrani 6 ayat 6. Nomor 7. Apakah ada sekali murtad langsung nggak diampuni Pak? Nggak pakai murtad ke-1, nggak pakai murtad kedua. Begitu murtad langsung tidak diampuni, ada nggak Pak? Ada. Itu disebut murtad babi kembali ke kubangan atau murtad anjing kembali ke muntahnya. 2 Petrus 2 ayat 22. Orang ini sudah tahu kebenaran, sudah tahu Yesus Kristus satu-satunya Allah, sudah pernah mengecap karunia Roh Kudus, sudah tahu Yesus Kristus itu Roh Kudus, sudah tahu kasih karunia keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Sudah tahu, lalu dia memilih kembali ke kubangan, kembali ke keyakinan lama, kembali ke Tritunggal. Ini nggak perlu pakai ke-1, kedua, langsung tidak diampuni. Ini disebut murtad kembali ke kubangan, murtad babi kembali ke kubangan, anjing kembali ke muntahnya. 2 Petrus 2 ayat 22. Yesus sangat marah kepada orang yang seperti ini karena orang ini pernah tahu kebenaran, pernah tahu, lalu pernah mengecap kasih karunia. Tetapi gara-gara mengimani iblis, ular setubuh sama dengan Hawa, lalu 5 gadis jujur, 5 gadis bijaksana nanti jadi istrinya Yesus di surga, ya. Penyesatan yang nular, ya toh, pengikut nabi yang sudah membusuk, ya toh, MBM itu rela kembali ke kubangan. Binasa ini nggak perlu ke-1, kedua, langsung binasa yang kayak begini. Pasti, ya, ayat Alkitab mengatakan seperti itu. Anda pikir mengenal kasih karunia itu, Anda pikir hal yang sederhana gitu, atau yang Anda anggap ringan gitu, Anda main-mainin gitu. Anda pernah tahu Yesus Kristus Allah, Anda pernah tahu kasih karunia, lalu Anda main-mainkan gitu?
lalu Anda dengar pengajaran lain, ular bersetubuh dengan Hawa, yang seperti itu, ya, maka Anda nggak perlu ke satu kedua, langsung dianggap murtad, binasa, pasti binasa. Para pengikut ular bersetubuh dengan Hawa, para pengikut Nabi WMB, ya, nabi yang sudah membusuk itu, ya, tak kasih tahu, ini saya ulang lagi, dijamin kamu binasa. Bukan HTD yang ngomong, ayat Alkitab. Kesimpulan, murtad sesuai pengertian Alkitab dari Kristen pindah ke keyakinan lain itu hal biasa. Artis atau bukan artis sama saja, sama-sama binasa. Menjadi percaya sesuai pengertian Alkitab dari non-Kristen menjadi Kristen juga hal biasa. Hanya yang percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah yang diselamatkan. Capek-capek pindah agama dari non-Kristen ke Kristen, tetapi malah masuk ke gereja penyembah Bapa, malah masuk ke gereja penyembah patung Yesus, malah masuk ke gereja penyembah Bunda Maria, penyembah Tritunggal, maka useless, nggak berguna. Kamu tetap binasa. Jadi kalau mau selamat, harus masuk ke gereja Alkitab Allah Esa, satu-satunya, ya, yang mengimani Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, nggak ada yang lain, nggak ada lagi Bapa dalam nama Yesus, nggak ada, ya, Anda harus dibaptis dulu, ya. Silakan yang mau baptis hubungin saya, kita baptisan setiap hari Minggu, ya, hubungin kami di Cibubur, ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jangan lupa ini pengajaran Alkitabiah tingkat tinggi. Jadi Anda harus cross-check dengan ayat Alkitab. Haleluya, amin.